Ya, minta aja sama Ibu Lili. Apa? Ya, minggu sebelumnya ya. Kata. Minggu ya sebelum ini disiapin. Minggu yang lalu kita baca tentang Maria ya, Maria dan Marta, Lukas 10. Jadi karena banyak yang nggak hadir minggu lalu, nggak bisa balik. Mulanya dari itu. Oke deh, nggak apa-apa ya, sambil saudara lihat ya. Dan sebenarnya kita kan merayakan ini juga ya, Hari Ibu. Oh, itu dari awal sekali, nggak dari awal. Kita katakan ini udah minggu lalu. Tapi nggak apa-apa lah ya, supaya yang baru lihat. Nanti kita lompat ya. Jadi saya review dikit aja dulu ya, bahwa kita bisa aja dalam segala tantangan dalam kehidupan kita pengen ini, pengen itu, yang nggak punya istri pengen punya istri, yang nggak punya anak pengen punya anak, yang nggak punya duit pengen punya duit, yang nggak punya rumah, punya mobil, pengen lulus UN dan segala macam ya, yang sekolah pengen naik kelas dan semuanya. Dan itu kadang-kadang membuat kekhawatiran ya dari luar. Kita udah tahu di tempat ini, kita nggak perlu khawatir ya, karena khawatir itu hanya kayak menginjak selang saluran suplai Tuhan yang nggak ada batasnya sebenarnya ya. Nah, dan kita punya pilihan dalam hidup ini ya. Kita mau ke gereja yang seperti Marta atau gereja yang seperti Maria. Itu di gereja bisa di komunitas seperti ini atau seperti pribadi juga sendiri ya, atau keluarga ya. Kita boleh memandangin terus masalah kita, persoalan kita, atau memandang kepada Yesus ya. Kita udah dengar dan itu pilihan ya. Artinya gini, soalnya Tuhan yang ngomong sendiri, Marta, engkau khawatir dan sibuk dengan hal-hal yang itu, tapi Maria memilih yang terbaik, yang nggak bisa diambil daripadanya ya. Dan minggu lalu kita udah belajar satu hal, bahwa Maria itu mengenal, Maria itu berani menerobos. Maria itu namanya sebenarnya pemberontak. Pemberontak itu nama Maria artinya ya, sudah boleh cek. Itu berani menerobos. Seperti kociu, maju kociu kan ya, karena terlambat ya. Gak apa di sini kamu. Ya, berani menerobos masuk ke rumah Simon orang Farisi ya. Dia udah gak lihat lagi orang lihatin dia sebagai pelacur atau sebagai wanita yang gak layak, tapi dia terobos ya. Nah ini kan gambarnya ya, di rumah Farisi ya. Minggu lalu kalau sudah nggak datang ya, atau sekarang di review sedikit ya. Nah, cuma satu memberitakan dia ya, bahwa dia itu menyadari kasih Allah ya. Jadi saudara boleh datang apa adanya dengan Tuhan dan hanya menyadari bahwa Allah mengasihi. Itu gini maksudnya saya. Dalam pergumulan, dalam apapun yang tadi saya bilang tantangan hidup kita bisa pilih. Gue mau nyelesain sendiri, gue mau lakukan sendiri, ya. Dan itu implikasinya, konsekuensinya biasanya stres, khawatir. Atau saudara mau retreat mundur, duduk dengan kaki Tuhan, dengerin apa yang Tuhan mau. Nah, dengerin apa yang Tuhan mau itu maksudnya gini. Sebenarnya dengerin apa yang Alkitab katakan, Alkitab sendiri. Firman Tuhan katakan, dan kita udah belajar bahwa kita melihat dengan kacamata kasih karunia. Amin. Ya. Dan waktu kita lihat Yesus,
waktu kita di Yesus, ya, semua janji Tuhan itu jadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi ternyata mungkin waktu kita doa, Tuhan tolong dong anak saya, Tuhan tolong dong supaya begini, terus dia bilang, Tuhan cuma jawab gini, Melki, aku mengasihimu. Ya, itu sebenarnya cukup. Ya, dan Maria akhirnya mengetahui itu. Makanya Tuhan bilang apa? Bahwa Simon, aku datang, engkau tidak kasih air buat cuci kakiku aja enggak? Gitu ya. Tapi perempuan ini datang, dia tuang minyak wangi di kakinya Yesus, ya, minyak narwastu, dan menyekanya dengan rambutnya. Ya, dulu kita pikir bahwa karena perbuatan inilah Tuhan gini. Nah, bagus lu udah cuci kaki gue ya, makanya lu gua ampuni, gua mengasihi lu. Enggak, ya. Tuhan bilang gini, dia banyak berbuat kasih karena dia telah menerima banyak kasih. Amin. Ya, saudara, di suatu titik dalam kehidupan saudara dan saya, kita menerima kasih Tuhan. Amin. Ya, Tuhan menemukan kita. Seperti saya, Tuhan menemukan saya 2012, kasih karunia itu menemukan saya. Jadi kalau kasih kita kepada dia gak laku benar-benar. Ya, saudara boleh putar-putar gimana pun gak laku. Ya, kalau kasih kita. Tetapi kalau kita ditemukan oleh kasih Allah, ya, entah perempuan ini di jalanan, entah ya mungkin nanti kita tanya di surga ya, tapi saya pikir-pikir ini perempuan yang mau dirajam itu kan, mau dirajam, udah nggak bener, kedapatan berzina, dan Tuhan memberikan kasih karunia, ya. Karena aku pun tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, ya. Di empower untuk tidak berbuat dosa. Buktinya apa? Dia datang nggak gini, gue pelacur lagi, gue melacur lagi enggak. Dia malah datang, dia cari Tuhan. Dia terobos rumahnya Simon, orang Farisi. Ya, minggu lalu kita belajar itu. Dan dia begini. Dia banyak orang bisa lihat ini. Waduh, itu kan narwastu itu harganya mahal banget itu. Kok bisa sih dia sembahkan sama Tuhan Yesus? Kok sih dia tahu itu Tuhan yang harus dia sembah? Ya, Tuhan yang memberikan kita solusi sebenarnya. Ya, dia selalu memberikan kita solusi. Sama-sama katakan solusi. Ya, bukan bikin kita bingung. Ya, dia banyak menerima kasih. Tuhan yang ngomong. Ya, nah, saudara, di minggu ini melenceng dikit ya. Ini baru review ya. Kita ada sebenarnya 14 bulan 5 itu merayakan kenaikan Tuhan. Ya, kenaikan Tuhan. Jadi, saudara, dan ya, terus tanggal 15-nya bulan 5 ulang tahun Pastor Prince, ya udahlah ya. Ya ini pengumuman aja. Ya, Pastor Prince ulang tahun tanggal 15 bulan 5. Kalau Pak Melki kapan? 25 bulan 5. Ya udahlah. Ya. Itu maksudnya gini, kenaikan. Ya. Sudah lihat dari sampah masyarakat, dari orang yang nobody, bahkan Simon bilang gini, kalau dia itu guru, dia cuma nilai Yesus itu guru. Ya, kalau dia guru, dia tentu tahu perempuan seperti apa nih orang. Ya, perempuan itu Maria melihat Yesus itu ada Tuhan. Saudara, inilah perbedaannya. Saudara saudara dan saya mau tetap tinggal melihat Tuhan di bawah hukum Taurat, dan saudara akan terus lihat dia sebagai Tuhan yang tinggi di sana, dan saudara berusaha berupaya untuk layak di hadapan Tuhan seperti semua agama lain, saudara boleh sebut, ya. Atau melihat Tuhan itu menerima saya ini adalah objek kasihnya. Ya, dan dari tempat yang paling jauh, yang paling, kalau kata saya no balik atau apalah istilahnya ya bahasa Sunda, yang tempatnya paling rendah, ya, bahkan tempat yang paling hina, bahkan tempat yang
seperti orang kerasukan 2000 babi itu apa? Tempat yang paling gila sekalipun, ya, bisa diangkat. Sama-sama katakan diangkat. Ya, Tuhan Yesus itu naik ke surga itu mengangkat saudara dan saya. Itu kira-kira kamu diangkat duduk di sebelah kanan Allah. Nggak yakin. Sekali lagi. Saudara, nggak penting saudara keadaannya seperti apa. Bukan soal kelayakan saudara, tapi kelayakan Kristus. Amin. Bilang, duduk di sebelah kanan Allah loh gitu. Amin. Maha tinggi, amin. Ya, El Elyon, orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi, ya, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata pada tempat perlindunganku, kubu petani, Allahku yang kupercaya. El Elyon, El Shaddai. Saudara saya, ya, saudara, kadang-kadang kita dibodohin sih sebenarnya, ya. Bertahun-tahun dijejelin sesuatu yang nggak begitu gitu. Enak aja lo duduk di tempat mati gitu, orang comberan. Saudara dan saya itu di bawah Yesus naik ke tempat yang mati. Duduk. Ya, duduk artinya apa? Sudah selesai. Amin. Sama-sama katakan sekali lagi. Sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Jadi banyak berbuat kasih karena banyak menerima kasih. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi saya ulang lagi minggu lalu bahwa yang pertama adalah kita menyadari, iya ya, saya adalah orang yang paling dikasih. Amin. Ya, amin. Aminnya rada males. Kenapa ya, saudara? Karena saudara lihat, kan banyak orang nih kalau saya paling dikasih, sebelah saya tersinggung lagi. Enggak, saudara, ini Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang bisa, hanya Tuhan yang bisa. Dan ini terserah saudara dan saya. Saudara mau terima nggak bahwa I am God's beloved? Ya, seperti Yohanes kita udah belajar, ya, bahwa dia selalu bilang bahwa saya orang yang paling dikasih. Dan kalau saudara bilang bahwa saudara orang paling dikasih, ya, nggak ada yang bisa protes sebenarnya. Ya, karena Tuhan mati buat saudara dan saya. Amin. Ya, nah, itulah sebabnya di Alkitab juga dibilang, ya, waktu Tuhan tuh naik, murid-murid melihat, ya, 120 murid nggak ya, ya, yang mau nungguin akhirnya Roh Kudus dicurahkan, ya, waktu naik 500 orang, nanti tinggal cuma 120, ya, waktu naik itu dikatakan itu aero, ya. Jadi saudara, ini saya singgung sedikit karena beberapa orang mungkin belum pernah dengar, ya, bahwa kenapa kita gereja percaya bahwa kita bersama-sama duduk bersama Tuhan, ya, karena kita mati bersama Kristus, berarti kalau ini Yesus, kita di dalam Yesus, kita bangkit bersama Yesus, kita hidup ciptaan baru bersama Yesus, kita hanya udah kelihatan hanya di dalam Yesus, dan kita naik duduk bersama Yesus. Amin. Never leave us, never forsake us. Tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita, sedetik juga enggak. Ya, dan itu kita ini gereja pohon anggur sebenarnya. Ya, nah ini lompat sedikit supaya gini, saudara, ya. Sama, kalau batang anggur ini jatuh ke tanah, dia kering mati, nggak bisa berbuah. Kenapa? Karena anggur itu pohon yang merambat, dia perlu ada penopangnya, ya, penopangnya seperti salib begitu. Ya, jadi waktu batang ini jatuh ke tanah, dikaitkan kepada penopangnya, ya. Makanya firman Tuhan katakan gini, kalau carang di dalam pada diriku tidak berbuah, maka bukan dipotong, ya, bahasanya aero, diangkat, ya, maka diangkat, ditaruh di penopangnya, sama-sama katakan penopang, ya, ditaruh pada Yesus. Amin. Ya, karena batang ini tetap melekat, ya. Nah, saudara, itulah yang pertama-tama kita mau lihat, oh, diangkat tuh seperti itu. Seperti Maria diangkat, ya, dari lembah nista, lembah yang paling dalam, ya, itu diangkat. Nanti kita akan lihat, jangan jadi orang punya kekristenan yang pikir, saya harus ngangkat Yesus.
Ya kita tentu menyanyikan Tuhan, kita meninggikan Yesus, tapi bukan kita angkat-angkat Yesus. Yesus di tempat tinggi. Ya, nah, jadi kalau dia ini batangnya jatuh, kena debu, kena tanah, itu nggak bisa berbuah. Ya, nggak bisa berbuah. Tapi Tuhan janji di Yohanes 15 ayat 5-nya, setiap batang yang melekat padaku pasti berbuah banyak. Ya, mulai berbuah. Kalau dibersihkan dia berbuah banyak. Waktu Tuhan bilang melekat padaku, dia berbuah much more, lebih banyak lagi. Ya, bahasa Inggrisnya lebih jelas sebenarnya. Kalau batangnya berbuah, aku bersihkan supaya dia lebih banyak. Tapi waktu di ayat 5-nya, dia akan berbuah banyak sekali. Ya, nah saudara, sebagai gereja Tuhan di tempat ini, ya, dalam minggu ini saya bicara dengan Martin. Saya bilang, Tuhan ingetin kita ini pohon anggur, sama-sama kan pohon anggur. Ya, pohon anggur itu waktu itu di pihak kita. Ya, kalau kita bilang ya udah tua sih, ya udah gini, udah kelamaan. Ya, pohon jagung misalnya gitu ya, udah berbuah memang. Tapi ya udah kelamaan, udah lewat. Keburu hujan, keburu gini, keburu kena badai, keburu dimakan kalong, ya udah kelamaan, busuk, ya gini. Tapi saudara saya ini, Tuhan bilang gini, ini pohon anggur, iya pohon anggur ya, kita diangkat pohon anggur, pasti berbuah. Cuman dibilang, ya kalau pohon anggur itu 3 tahun baru berbuah. Ya, jadi kita bersyukur aja, ya. Bahwa selama ini ini pohon anggur, terus 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ngapain? Akarnya kuat saudara ke bawah. Ya, udah dulu juga saya dengarnya gitu, ya kan? Zaman dulu juga diceritain supaya akarnya ke bawah, ya supaya gini. Cuma nggak dijelasin, ya bahwa akarnya itu Yesus. Ya, Yesus yang akan menyuplai semua nutrisi dalam hidup kita, kehidupan kita. Amin. Ya, bukan kita cari sendiri. Ya, bahwa kita itu melekat dalam Kristus, pasti berbuah. Nggak berbuah, bukan dipotong, dimatiin sama Tuhan, dibuat, bukan. Ya, yang masalah itu yang lepas dari Tuhan. Ya gimana kalau lepas? Ayo, gimana? Karena dosa kan? Enggak. Firman Tuhan bilang nggak ada ayatnya. Karena dosa. Ada Pak? Perjanjian lama, ya kan? Apa yang membuat memisah engkau dengan aku? Karena segala dosamu. Apa yang membuat aku nggak dijawab doamu? Karena segala dosamu. Betul. Tapi di perjanjian baru, Yesus mati di kayu salib, mengampuni segala dosa kita. Amin. Halo, amin. Ya, completely forgiven. Tadi kita waktu perjamuan, kasih tahu lagi kanan, completely forgiven gitu. Kalau sudah bilang ini, nggak bisa Pak, nggak bisa komplit gitu Pak. Seenaknya aja. Hey, kalau saudara nggak completely forgiven, saudara sama sekali nggak diampuni. Enggak, ini benar-benar harus dipikirkan dengan baik. Kalau tidak sempurna saudara diampuni, komplit semua, yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya, saudara saya sama aja nggak diampuni sama sekali. Kenapa? Jangan bisa Pak, yang masa depan harus tanggung jawab sendiri. Saudara bisa? Ada yang bisa di sini? Halo? Bisa nih kok? Nggak bisa, ya? Saudara satu-satunya jalan mau hidup hanya percaya completely forgiven. Satu-satunya cara, ya, sehingga saudara completely in Christ. Kenapa? Saudara jangan sombong sama dia ini. Aku dosa dalam saya, tapi masih bisa dosa kan? Masih. Saya nggak kudus, nggak apa-apa. Nggak kudus, nggak bisa, ya. Karena darah Yesus saudara kudus, saudara dipisahkan. Karena itu darah kudus bisa tinggal dalam hidup kita bisa tinggal dalam Tuhan. Nggak ada urusan dengan dosa. Berarti dosa itu sudah dibereskan. Amin. Ya. Dan ini pegang benar-benar. Kenapa? Karena apa yang kita pegang ini, ya, itu sama aja kita pegang kesempurnaan korban Yesus. Kesempurnaan korban Yesus katakan. Ya, nggak apa-apa kita ulang-ulang. Kenapa? Karena kita mesti mantap hal ini, ya, sehingga waktu kita melekat bersama Tuhan, duduk di hadapan Tuhan, pasti berbuah banyak, ya. Jadi airo diangkat itu akar katanya adalah to lift up, diangkat, ya. Sudah baca sini aja Yohanes 19 ayat 2, ya. Kita udah pernah dengar berkali-kali tempat ini. Cuma
Ya, karena hari pengangkatan ini kita mesti lihat, waduh, saya baru ngerti sekarang. Ya, bahwa ternyata sumbernya semua nutrisi itu adalah dari Tuhan. Saya nggak mau lagi dengar, ya, kabar-kabar yang bukan Tuhan. Ya bolehlah kabar setengah baik, setengah enggak. Nggak mau, saudara. Kenapa? Karena kita udah tahu di sini. Ya, yang membuat ranting itu lepas dari pokok itu bukan dosa, tetapi kamu lepas dari Kristus karena kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, you are fallen from grace. Galatia 5 ayat 4. Ya, saudara nggak dikarang-karang. Ya, makanya tuh Paulus sangat, Roh Kudus di dalam Paulus itu sangat komplain berat sama orang Galatia, bukan karena mereka perilakunya buruk, bukan, tetapi karena mereka mulai menggantikan kasih karunia yang roh. Saya bilang ini, perbuatan roh, perbuatan daging, buah roh. Itu juga beda, saudara. Perbuatan sama buah. Buah artinya ada yang sumber, yang memberikan supaya kita berbuah. Ya, dan berbuah itu karena melekat. Tapi kalau lepas nggak bisa berbuah. Buah roh saya ngerti, Pak. Oke, grace, buah roh. Tapi perbuatan daging apa? Saya bilang, iya, mencuri, berzina. Perbuatan daging, firman Tuhan katakan itu perbuatan yang kita melakukan kembali dengan upaya, usaha, performance diri. Itu kedagingan kita. Itulah disebut di bawah hukum Taurat. Kita mendengar, Tuhan, saya layak loh, saya udah puasa loh, saya udah berdoa 5 jam, Tuhan, saya layak untuk diberkati. Tuhan bilang, masih kurang. Kita baca dalam kitab selalu kurang. Silakan mau datang kepada Tuhan model kayak begitu, silakan. Tapi kalau nggak, Tuhan bilang, kan Tuhan nggak dakwah lagi, Pak. Oke, ini bisa dakwah, kurang. Kita memberi kesempatan kepada musuh untuk mendakwah kita. Ya, dan kita masuk otomatis masuk keluar dari roh, masuk ke dalam daging, nggak bakal berbuah, nggak bakal diangkat, ya, karena lepas. Nah itu kita tuh diingetin itu terus, ya. Tetapi apa yang sampah masyarakat sekalipun, Maria, seorang perempuan yang nggak ada artinya, ya, waktu dia ketangkap. Lakinya nggak ditangkap, perempuannya ditangkap yang berzina, ya, nggak ada nilainya, tinggal dirajam berdasarkan hukum Taurat. Salah nggak hukumnya? Nggak salah, kudus, benar, adil, tetapi nggak bisa bikin kita kudus, benar, adil. Ya, jadi jangan sampai kita tuh berulang-ulang dengar seperti itu, kita abaikan aja gitu, ya. Saudara, kita terima grace yang seperti ini, gak di bawah hukum Taurat. Ada yang mati buat kita, ya, namanya Yesus. Ada yang mati di kayu salib buat kita. Berarti waktu kita terima kasih karunia itu, sepenuhnya kita terima. Gak bisa separuh, 59%, 99,99%. No way. Sepenuhnya atau tidak sama sekali, ya. Dan ini persoalan hidup dan mati. Ada yang mati buat kita menerima kasih karunia seperti ini. Yesus. Amin. Ya. Jadi waktu saudara bilang ini, saya diangkat tinggi. Betul, Maria menyadari itu. Ya. Dan kita akan terus baca, kita akan baca, ya, kisah Maria ini. Ya. Dan kita tahu apa yang direstore Bapak dalam Maria, dalam kehidupan Maria ini adalah jiwanya. Ya, dia nggak merasa lagi dia sampah, dia merasa orang yang paling dikasih itu. Ya, dan kita tahu waktu kita direstore nih hari-hari ini, 2015, ingat saudara, ya. Saya berani ngomong ini, tadi saya bilang nih, kita gereja pohon anggur. Ya, ini udah 2 tahun 4 bulan tepatnya. 2 tahun 4 bulan. Saya nggak mau tahu keadaan background saudara apa. Yang saya tahu Yesus bisa angkat saudara tinggi. Amin. Amin. Ya, saya nggak mau tahu.
Ya, modelnya bagaimana nggak tahu. Yang saya tahu, kalau saudara terus melekat di bawah kasih karunia, dia akan tinggi. Ya, saudara boleh lihat, sama-sama buktikan. Ya, saudara bilang gini, ya Pak Melty juga kan nggak bisa apa-apa, ngomongnya juga liar gitu ya kan, gue dengar. Nggak peduli. Ya, yang saya tulis satu, Tuhan yang mengangkat. Amin. Oh, Tuhan yang mengangkat Pak Ya, Tuhan yang mengangkat Marco, Tuhan yang mengangkat Pak Luki, Tuhan yang mengangkat Mika. Nggak perlu diurusin, Tuhan yang angkat. Amin. Ya, Tuhan yang angkat semua. Nah itu dia restore jiwa. Ya, dan ini kita tahu. Ini masih singgungan yang minggu lalu ya, bahwa dia menyegarkan jiwa kita. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau, menuntun aku ke air yang tenang, menuntun kita ke air yang tenang. Ya, saudara tenang aja. Ya, bahwa Tuhan pasti kita tuntun kita di air yang tenang, di bawah kasih karunia. Dia menyegarkan jiwa kita, dia restore hidup kita. Dia menuntun kita di jalan yang benar. Ya, jadi nggak usah ribut sama Tuhan soal ini. Ya nanti perilaku gimana? Perbuatan gimana? Ini gimana? Hey, ya, ketika kita di bawah kasih karunia, kita tuh sadar, ya, bahwa kita ini menerima yang baik semua dari Tuhan. Sama-sama kata yang baik. Baik. Ya, perselingkuhan baik nggak? Nggak baik. Perjinahan baik nggak? Nggak baik. Nyuri baik nggak? Nggak baik. Nggak baik. Tapi kan nggak bisa kan? Tuhan yang bisa di dalam hidup kita. Ya, terima. Ya, suplai Tuhan. Tambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, kesalehan kasih kepada saudara. Ya, Tuhan suruh usaha sendiri. Hey, Tuhan suplai itu semua dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa? Karena kita tahu segala dosa kita diampuni. Amin. Ya, segala dosa kita diampuni, kita ditambahkan itu semua. Ya cuma kita bilang gini, saya nggak mau lah ketaatan, nggak mau lah, saya nggak suka tuh sama kekudusan, saya nggak suka lah. Ya, Yesus begitu, ya. Dan bagi saya, Yesus itu karakternya kudus, baik, kasih, itu semua baik semua, amin. Halo, amin. Amin. Ya, atau di sini bilang, wah kalau itu nggak cocok Pak, saya mau jadi rampok Pak. Ya, nggak cocok memang, udah. Terus terang aja, ya kan? Nggak cocok ya, nggak cocok, ya kan? Nggak usah dipaksain, ya kan? Kalau saya mau jadi apa misalnya, saya mau jadi tukang copet aja, ya udah memang nggak cocok. Coba gini, wah tapi saya tukang copet, saya udah boleh datang nggak ke Yesus? Oh welcome, silakan, ya kan? Maka dia akan diubahkan oleh Tuhan. Gimana caranya? Effortless, berbuah tanpa ngedek, ya. Dia restore jiwa kita dulu. Nah, kita mau lihat kenapa saya penting di sini agak lama, karena ternyata itu yang pertama, ya. Yang pertama dia restore jiwa kita, ya. Ya dengan waktu kita bilang ini, I'm the righteousness of God in Christ. Saya ada kebenaran Tuhan dalam Yesus. Maksudnya saya sudah diampuni past, present, future. Terus sebenarnya dia restore jiwa kita. Kenapa? Kita diterima loh sebagai anak. Dia Bapa yang mengasihi kita, ya. Nah, makanya di Yohanes berkata gini di Yohanes 1 ayat 2. Kita baca sama-sama. 3-4. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga kau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja, ya. Jadi katakan sama. Ya, dia bilang ini, as your soul prospers, ya. New King James-nya bilang gitu, ya. Jadi sama seperti jiwamu baik-baik saja, berarti dia restore jiwa kita itu sama, ya. Sehingga apa? Sehingga you may prosper in all things, ya. Kalau di sini bilang baik-baik saja, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, boleh, ya. And be health, ya. Saudara lihat kesehatan, keuangan, wealth, health, punya istri, punya anak, punya rumah, punya mobil, punya semua, itu mengikuti waktu dia restore jiwa kita. Nah itu ingat aja dulu, ya, ingat aja. Karena itu dia beri makan jiwa kita nih, ya. Dia beri air yang tenang, dia beri makan, dia leads, dia menuntun kita di jalan yang benar, dia tuntun kita dengan firman, bukan dikebukin, bukan. Ya, dia kasih makan jiwa kita. Amin. Ya, itulah sebabnya kita memilih
nggak mau, ya kan, dihukum lagi, ya. Nah, dia buat jiwanya Maria itu komplit lagi, ya. Saudara nggak mudah kan? Ya, saya nggak tahu lah. Kadang-kadang kita dengan mudah bilang itu pelacur. Ya zaman sekarang itu banyak sekarang lagi rame kan? Ya pelacuran online gitu ya kan? Lagi rame, wah ketangkep, wah Tata Cudi apa itu kan ketangkap gitu ya kan? Atau siapa lagi ya kan? Wah kemarin artis ketangkap ya. Wah udah rendah, betul saudara ya. Artinya kita nggak pro perbuatan itu. Cuman kita lihat kadang-kadang orang mungkin lahir di pelacuran, udah baru gitu dia udah lahir di pelacuran. Ya dia udah nggak tahu pengertian lain selain pelacur. Ya atau dalam kehidupannya dia di abuse ya oleh papanya sendiri, oleh pacarnya, udah banyak hal ya, dan itu kita nggak bisa hidup begini nggak bisa ya. Tuhan juga bisa mencapai dia mereka, amin ya. Dan faktanya seperti itu, dan itu hidup yang hancur ya. Bayangin ya kan, kadang-kadang ya kita cuma lihat gini, artis pantesan kaya, pantesan begini, hancur sih gini ya. Kita nggak tahu hidupnya begitu hancur gitu ya, berkeping-keping mungkin ya kan, berkeping-keping hancur. Seluruh Indonesia tahu ya, seluruh ya kayak lagi nggak ada urusan di gereja ini pro dosa, nggak ada. Cuma kita lihat ini, iya ya, bagaimana sebenarnya kita ini semua sama. Ya, cuma Tuhan mau tunjukin kenapa pemungut cukai, pelacur, orang berdosa seringkali disebutnya di Alkitab seperti itu. Karena itu betul-betul layer yang paling bawah di society, di lingkungan, di lingkungan sosial. Ya, udah yang paling bejat lah istilahnya. Ya, yang paling bejat di highlight sama Tuhan. Ya, disorot sama Tuhan. Ya, bagaimana yang kayak gini itu bisa diangkat. Jadi saudara kalau merasa gini, ya gua kan gak melacur, gua kan gak terlalu jahat juga pak. Apalagi saudara, maksudnya gitu ya. Apalagi saudara saya. Tapi tetap kita gak bisa bilang ini, gue lebih baik dari dia. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Kita udah baca di Alkitab, ya. Mau ahli Taurat, orang Farisi, mau Nikodemus juga. Kami tahu siapa engkau. Kami bilang, lu gak tahu kalau orang gak lahir dari air dan roh, gak masuk kerajaan surga. Wah, gue belum tahu tuh yang kayak gitu. Saudara, so tahu mah gak ada gunanya gitu depan Tuhan. Gak ada gunanya aja. Ya, jadi setiap kita ini sama. Saya sama, saudara sama. Artinya apa? Datang kepada Tuhan. Tuhan, saya mau dengar. Apa yang kau mau katakan? Apa yang firman mau katakan? Saya mau dengar Tuhan. Saya mau duduk, mau dengar. Ya, dan dia kasih. Dia kasih. Ya, sudah boleh baca buku. Saudara, sudah baca buku atau apapun ya. Dia restore. Nah, sehingga Maria itu, nah ini yang kedua. Nah, yang pertama tadi kan saya ceritakan panjang-panjang tuh ya, hampir setengah jam. Ya, ini yang kedua. Jadi waktu yang pertama dia mengurapi di tempat Simon orang Farisi. Ya, nah kita mau baca yang kedua. Ya, sehingga kita bisa mengerti, oh dia mengerti Bapaknya mengasihi dia. Yang kedua, dalam perjalanan hidupnya dia ngerti right time, right place. Ya, kalau orang bisnis, orang melakukan usaha sangat senang dengan right time, right place. Itu orang dunia bilang hoki. Ya, gue banyak barang gini, dia nyari, ketemu lagi orangnya. Ya, Pak Yaya sering tuh kesaksian sekarang hari-hari ini. Lagi disuruh ke sini, ketemu sini, dapat berkat. Ya, nah itu right time, right place. Ya, kenapa? Karena dia dengar. Ya, saudara boleh bilang ini, ya, tapi beritanya kan ekonomi nggak baik pak. Bensin katanya mau naik lagi. Ini harga ini bisa naik lagi dong. Harga cat kata Pak Luki bisa naik lagi. Atau apa? Ya kan bisnis ini berat pak, bisnis ini berat. Kenapa? Karena kita dengerin ya berita yang dari dunia ini. Dengar nggak apa yang Tuhan? Ya, kamu ada anak Allah, kamu duduk di tempat maha tinggi. Ya, kamu dikejar berkat mengejar kamu. Ya kan, berkat menyusul kamu, berkat nabrak kamu. Gimana ayatnya pak? Makanya baca, ya kan? Atau datang minimal di GCB. Amin, ya.
Sudah lihat, Yesus itu di sini disebut 6 hari sebelum Paskah, sebelum salib, dia datang ke Yerusalem. Kita udah dengar, kita anak domba Paskah dibawa, ya, ke rumah. 5 hari di dalam rumah orang percaya lagi di Mesir, ya, dipelihara sebagai domba 1 tahun, dipelihara sama anak yang sulung, ya, dipelihara, ya, dilihat, dipelihara, dicek juga, ya, ada cacatnya nggak ada. Kenapa? Karena hari Paskah disembelih. Untuk apa? Untuk darahnya dilamburkan keluar dari rumah perbudakan. Ya, karena itu Yesus 6 hari sebelum Paskah datang ke Betania. Ya, Betania dekat Yerusalem. Dekat, kalau sudah lihat di peta nempel, gitu ya. Tepat Lazarus tinggal, dibangkitkan Yesus dan dari orang mati. Ini Yohanes 12, Yohanes 11 kita sudah baca, Lazarus mati dibangkitkan. Lazarus siapa? Kokonya Marta dan Maria, ya. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, ya. Jadi Lazarus dari mati bangkit, benar-benar bangkit, ya. Dan ini lihat ya, Tuhan kasih lihat lagi tentang kebangkitan, Tuhan kasih lihat lagi tentang kenaikan, ya, diangkat. Sudah lihat, ternyata orang-orang ini Lazarus gini, ya Lazarus bangkit, tapi apa? Tapi matanya buta satu, enggak, sudah sehat, ya, baik, sempurna, ya. Nah ini Maria, lihat ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu ia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maria nggak jadi pelacur lagi kan? Amin. Halo, amin. Ya. Maria ngurapi pertama aja udah bukan pelacur, saudara. Maria pertama aja sudah orang yang diampuni, dia menerima kasih Tuhan. Maria kedua kali, ya, saudara perlu cek nih soal Maria nih. Ini Marianya yang benar kan Marianya? Kita udah belajar minggu lalu ya, ada 6 Maria lah, Maria Ibu Yesus, Maria Magdalena, Maria. Tapi ini kita udah fokus ya. Dia ambil narwastu minyak murni, dituangin di kepala Yesus sampai ke kaki, kosek lagi sama rambut. Pertanyaan pertama, mahal harganya ditulis, ya. Kali ini botolnya dipecahin, ya, saudara bisa nanti lihat di referensinya, Matius 26, Markus 14 mungkin ya, nanti kita cek ya, di salah satunya. Nah, di Matius 14 benar ya, bahwa orang ini nggak melacur lagi, tetapi dia bisa beli lagi minyak narwastu, ya, yang mahal harganya, ya, 300 dinar nanti kita lihat ya, harga setahun, upah setahun. Kalau saudara dapat gaji sebulan 20 juta, setahun berapa? 240 juta. Ya, itu harganya minyak narwastu misalnya ya. Dan ini saya lompat dulu ya. Aku berkata sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini disebut juga untuk mengingat dia. Sudah lihat ya, dari orang yang dibilang ini, siapa itu orang yang datang pelacur, sampai Tuhan bilang ini, di mana Injil diberitakan di seluruh dunia, maka pada ini disebut juga seperti hari ini. Amin. Halo, amin. Terhormat nggak? Ya, saudara, ini mengingatkan kita, biar pelacur Rahab, biar Sirut, orang asing, waktu dia itu menerima grace Tuhan, favor Tuhan, gak layak dilayakkan, ditinggikan, ya, Ruth, Rahab jadi nenek moyang Yesus, selalu terkait sama Yesus. Maria sampai hari ini itu diberikan ini, dia melakukan ini untuk memberitakan tentang kematian Yesus. Saudara, bukankah kita mengingat kematian Yesus setiap kali kita mengambil perjamuan? Amin. Di tempat ini tiap minggu, amin. Saudara di rumah sendiri bisa tiap hari, amin.
Ya mau sehari 2 kali boleh nggak? Boleh. 10 kali juga boleh kalau sering lupa. Enggak. Artinya boleh. Ya, boleh. Ya, kita diingatkan. Ya, dia punya tahu waktu dia mau mengurapi Yesus, dia nggak telat. Persis waktunya. Ya, tadi saya bilang Yesus datang ke Betania hari ke-6, hari ke-5 dia udah masuk Yerusalem, dia harus dicek oleh Kayafas, oleh imam besar Kayafas ya tadi, oleh Pontius Pilatus, oleh Herodes, oleh semua imam-imam dicek. Orang ini punya dosa nggak? Punya cacat, punya celah nggak? 5 hari, benar-benar tepat. Sebelum masuk ke situ, Maria urapi tepat. Waduh, ini sama-sama nih, sama-sama. Saudara dan saya kalau menjadi orang yang right time, right place, saudara kira-kira menjadi orang yang hoki nggak kalau ada orang lihat? Halo? Kan? Amin kan, benar nggak? Ya? Beli barang ini nggak tahu suruh kantor ada pembelinya di depan, tokonya, aduh, ketemu Pak Melki kebetulan, kok bisa ya? Kebetulan. Kalau kebetulan terlalu berkebetulan, selalu berjalan di dalam yang disebut kebetulan, sebenarnya jadi nggak kebetulan karena right time place. Saudara tuh orang yang benar-benar diangkat tinggi, benar-benar hoki gitu. Tapi bukan hoki mah bisa hilang ya. Itu Lucky, Pak Lucky, laki. Tapi kita bless. Amin. Ya, saudara bayangin. Pak Lucky juga bless, semua juga Lili, semua Pak Yaya, semua Pak Ciu, semua lah bless. Ya. Kuncinya apa? Makan. Lihat. Ya. Nih, sekarang kita buktiin ya. Kita ada ceritanya tadi ya. Kita buktiin jalannya terus ya. Nah, tetapi Yudas Iskariot, salah seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ya kalau Yudas pugulah ya, dia nggak percaya Yesus, dia nggak percaya cerita Yesus, pokoknya dia nggak percaya aja lah, lu mau ngomong apa kayak, padahal dia duduk di gereja kayak gini sama-sama ya, nggak percaya. Nah, dia bilang gini, mengapa minyak tawas itu dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Sudah lihat, hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Sudah lihat ya, hari-hari ini pun seperti itu ya. Nah, jadi kan kita udah ceritakan ada wakil gembala di gereja yang dulu, lu memberitakan grace, emangnya lu mau kalau jemaat itu nggak bayar lu mau tanggung? Ya, saudara saya di sini, you don't have to, you want to. Kenapa? Saya tungguin aja Tuhan berkati saudara. Ya, saya diberkati. Kenapa berlimpah-limpah? Kenapa sih mesti berlimpah-limpah? Wah, secukupnya aja Tuhan, secukupnya. Kalau secukupnya masih egois buat diri sendiri. Tapi kalau udah berlimpah-limpah, pasti lu fair buat orang lain, pasti lu fair buat sesama. Amin. Halo, amin. Amin. Kok takut sih diberkati berlimpah-limpah? Gak ada yang takut, amin. Ya, tapi juga berlimpah, luber. Ya. Nah, jadi sama nih model-model Yudas ini seronya sampai hari ini. Ya, orang miskin buat ini dicuri. Saya pernah nih, ini beneran, ini mah beneran. Ya, doa puasa namanya. Terus suatu ketika ada penginjil dari Kalimantan datang. Terus realnya atau pendetanya saya lupa, mulai bilang ini, saudara ya ada penginjil datang ke gereja kita, dia ikut doa bersama-sama kita. Mari kita mau dukung dia dalam pelayanan dia, misi di pedalaman, begini bla 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 bla. Ya, mari kita kumpulkan. Wah orang dengar, kumpulin, dia masuk sembahan. Ya, jemaat doa berkat bubar. Dan uang dihitung di belakang. Ternyata banyak. Jemaat penuh murah hati. Banyak. Ya. Dan
salah seorang berkata begini, udah, kasih segini aja, segini, ini jangan masuk buat kasih tanya. Artinya mau pakai nama Tuhan kek, mau ngomong ini, mau gereja besar kek, gereja pantere kek, apa-apa, saya di situ gitu loh. Lalu mau apa lagi? Ya bicara tentang, wah kalau aku lulus kamu surga, ya itulah hasil. Gak ada yang takut. Tapi coba lihat, benar-benar lihat, ya. Saudara mengalami kelimpahan. Apa gereja ini nggak berlimpah? Otomatis. Ya, otomatis. Tapi kalau model begini, nyuri. Ya, maka kata Yesus, dialah yang melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sudah lihat ya bahwa Tuhan sendiri yang bela. Sama-sama kan Tuhan sendiri yang bela. Tuhan sendiri yang bela. Ya, saudara diberkati, Tuhan yang bela. Maria diangkat, Tuhan yang bela. Maria diberitakan namanya ke seluruh dunia sampai hari ini, karena Tuhan bilang begitu, Tuhan yang bela. Maria diberkati lagi, nggak usah berzina, nggak usah jadi pelacur, bisa beli lagi minyak narwastu, Tuhan yang bela. Amin. Ya mungkin dalam waktu singkat, Tuhan yang bela. Ya ini dari kacamata Matius 26 ayat 6 sampai 13 ya. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta. Nah, kok rumah Simon si Kusta, Pak? Tadi bukannya rumahnya Lazarus. Ya. Ini persis di rumahnya Simon si Kusta. Kalau tadi Tuhan datang ke Betania mau ketemu, jadi Betania kota kecil tempat Maria, Marta, Lazarus tinggal. Ya. Itu ceritanya, Yohanes cerita dia datang 6 hari sebelum Paskah. Dia ketemu mereka. Ternyata persisnya eksaknya di rumah mana waktu Maria itu pecahkan narwastu, ngurapi Yesus itu di rumah Simon ternyata. Ya, jadi jangan pusing, jangan liar baca Alkitab, jangan pusing, baca aja baik-baik, cek aja, ya nggak ada yang bertentangan. Ya, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya di atas kepala Yesus yang sedang duduk makan, ya, dari kepala. Lihat itu murid-murid gusar. Ya, kalau tadi Yudas yang gusar sendirian, tetapi ini murid-murid ya disebutnya. Untuk apa pemborosan ini? Mungkin yang banyak bersuara Yudas. Mungkin diantara kita pun yang duduk di gereja kasih karunia, kita masih punya pemikiran nggak bisa dong, nggak bisa dong. Wah, gitu ya kan? Kenapa? Ya, kekurangan lihat Yesus. Hanya gitu doang. Ya. Pak, itu capek Pak. Ya kan saya udah ngomong, kalau makan aja capek, mati aja deh. Ya kan? Nggak ada urusan, ya kan? Tuhan udah cuma bilang, lu cuma makan. Ya, dan kalau kita kurang makan berarti lu nggak baca Alkitab, lu kurang baca, lu dimarahin di sini. Enggak, lu kelaparan. Karena lu pasti makan. Dan kalau nggak makan firman, ya makan yang jorok-jorok. Ini saya ceritain kan di tempat ini ya. Jadi orang kalau masalah lapar, ya masalah lapar, nonton aja itu film misalnya apa camp konsentrasi itu Yahudi itu, liatin di situ apa yang dimakan. Ya, jadi kalau lapar, saya udah cerita di tempat ini, kutu aja dimakan, kutu beras. Kenapa makan kutu beras? Proteinnya di situ. Nah, cuma gitu. Ya, ini udah deh. Ya, artinya orang hidup ini selalu jiwanya ternyata butuh makan. Dan kita bersyukur di tempat ini kita dengar dengan jelas tanpa tedeng aling-aling bahwa Yesus itu tersedia bagi kita. Amin. Ya, Yesus itu tersedia buat kita. Ya, dan aneh benar ya kan? Kalau di gereja itu diberitakan dikasih makan batu, dilemparin batu, dihukum. Aneh benar, kenapa? Ya, karena gereja itu lihat, hey, tidak ada lagi penghukuman sampai dalam Yesus. Tahu ayat
Kita apa adanya, belak-belakan ya. Gusar berkata, untuk apa pemborosan ini? Minyak itu dijual mahal, uangnya dapat diberikan pada orang miskin. Sama. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia melakukan suatu perbuatan baik padaku. Sudah lihat ya, sudah lakukan di tempat ini, sudah hadir di tempat ini. Sudah, dan saya sudah melayani yang lain. Ya, melayani Yesus. Dengerin aja kayak Maria duduk dengerin gitu. Udah melayani Yesus. Ya. Jadi sebenarnya bukan melayani Yesus dalam pengertian sebenarnya, Tuhan yang melayani Maria. Satu aja, ada satu aja. Diladenin juga satu. Yesus pekotbah. Jadi kan nggak ada setuju bukunya. Siapa? Reinhard Bonnke nggak ada setuju bukunya. Tapi Reinhard Bonnke 1 juta orang loh Pak. Di ini Yesus semua. Satu aja diurusin tapi. Kayak itu. Saudara lihat, begitu mengasihi saudara saya. Nah Tuhan, saya mau dengar grace. Ya, ada saudara kita, Pak Sugi dari Tangerang, datang ke sini saudara dari Tangerang. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Datang buat keluarganya. Ya. Kenapa? Kata Pak Budi di sini dari Tangerang belum ada. Benar Pak Sugi ya? Ya mungkin ada di gereja Pak Sugi mulai. Ya. Nah lihat. Ya. Sekali lagi bukan saya mau motivasi apa saja, mau kasih tahu, ya kan? Tuhan gini, Tuhan saya hanya mau makan engkau. Tuhan kasih, ya, Tuhan kasih. Nah Tuhan bela orang-orang miskin selalu ada padamu. Aku tidak akan selalu ada bersama-sama dengan kamu. Karena ini cerita tentang Yesus, ya, mati di kayu salib, mati dan bangkit. Sebab dengan mencurahkan minyak tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Right time, right place. Waktu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome datang ke kubur Yesus, mereka mau mengurapi mayat Yesus, udah terlambat. Yesus sudah bangkit. Enggak right time, right place. Mereka lihat kubur kosong. Tapi Maria, yang pelacur, yang gak ada artinya, yang rendah, ditinggikan Yesus. Selalu right time, right place. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengatakan dia. Amin. Ya, dia nggak jadi miskin, dia dibela Yesus, dia nggak jadi perempuan nggak terhormat lagi, dia dihormati berlipat kali ganda oleh Tuhan dan manusia. Saudara sekarang kalau sudah dengar, sama-sama saya nih dengar nih, tahun 2015 saudara akan mengalami kehormatan 2 kali ganda. Ya, artinya Pak, direstorasi, ngerti nggak? Malu 2 kali lipat, 2 kali lipat ganda. Kehormatan, ya, apa yang hilang bertahun-tahun dipulihkan, 2 berlipat ganda, ya bukan hanya 2, ya, bisa 5, bisa 4, bisa 100, bisa 60, 100 kali ganda, ya, ada yang 1000 nggak Pak? Ada juga, sudah baca aja tuh di kitab Ulangan kalau nggak salah ya, 1000 kali lipat. Ah Tuhan, saya mau yang itu Tuhan, 1000 kali lipat. Oke. Tapi saudara lihat, ya. Apa rahasianya gitu? Saya nggak bilang kucing, nanti kalau udah kucing, wah harus jangan, bukan. Rahasia yang disingkatkan, yang nggak rahasia lagi bagi saudara dan saya. Sama-sama katakan rahasia yang disingkatkan buat kamu dan saya. Kasih tahu. Ya rahasia benar, yang berapa tambah saudara baca jadi rahasia. Makanya disebutnya pewahyuan. Rahasianya apa sih? Cuma makan lagi. Itu makin lama kita makin dalam, ngerti nggak? Semakin dalam kita makan, semakin dalam kita di dalam kasih karunia, semakin dalam kita di perjalanan Tuhan. Dan apa yang membuat kita tuh makin cepat? Kalau kita balik lagi, lepas lagi langsung. Ngeri nggak? Langsung lepas tak gitu. Ya kalau bagi saya malah lepas semili sama aja malah lepas semeter, malah lepas semili. Kalau nggak percaya cobain aja. Ini jempol bagus, jempol saya keren, jempol. Bagus. Copot aja 1 mili, kira-kira masih bagus nggak? Ya, semili, cuma semili. Tanya aja dokter kalau nggak percaya. Masih bisa Pak, darahnya lompat-lompat? Nggak bisa, semili, copot. Enggak, masih bagus, enggak jatuh.
jatuh ke situ, ketemu si Blacky, bukan si Melky ya, si Blacky, hilang. Iya, saudara, nggak main-main, cuman simpel banget rahasia ini. Terus sediakan buat kita, ya, ayo makan. Tiap minggu ada makan di sini. Ya Pak, saya mau makan ya, nggak datangnya menyelang firman doang. Ya, makan dari awal tuh, matanya Friska. Lebih awal, ya. Jadi Tuhan yang meninggikan, ya. Kita lihat minyak nawastu seperti ini, ya ditumpahkan terus. Kenapa? Ya, menurut saya loh ya, menurut saya bayangin gini. Ya orang mah udah gak takut lagi soal keuangan ini. Udah gak takut lagi. Kalau dulu dia melacur supaya dia dapat makan, dapat minta uang. Kalau dia pecahkan dia gitu, bukan karena dia nekat, ya. Tapi saya lihat gini, dia tahu, ya, dia kenal banget siapa Tuhan. Dia kenal banget gitu loh kan, bahwa dia, Tuhan itu sangat mengasihi dia. Dan dia lihat lagi, Tuhan bela apa? Ih, Tuhan bilang gitu. Dia makin lihat pewahyuan Tuhan bagi dirinya sendiri. Yesus, dia yang mandang Yesus, kasih karunia-Nya, kerjanya sudah selesai. Waktu kita duduk mendengar, finish mau urusan. Benar, ya. Ini makanya puji Tuhan lah ya. Di gereja kita apresiasi dengan musisi ya, bagi yang baru datang New Creation Church, ya. Tuhan pakai Pastor Prince di DVD, CD, di iPod, yang pokoknya bisa di-download gitu ya kan. Saya bilang, lu ngebajak tuh, nggak bayar royalti, ya udahlah, Tuhan, grace, ya, saudara bisa dengar setiap waktu. Bisa main bahasa Indonesia sekarang, ya. Kemarin Tianpo ada, ya kan, yang bilang gini, ore, gitu di Facebook. Saya dapat buku yang paling the best seller katanya. Perasaan udah 2 tahun lalu lu nyari-nyari kok baru ketemu hari ini. Iya Pak Melky baru ketemu. Baca-baca, Destin Turin baru baca, ya kan? Baru baca setiap kalimat ditulis di Facebook, ya kan? It is finished. Kalau kamu berusaha sendiri, kamu di bawah hukum Taurat, nggak mau, ya kan? I'm the righteousness of God in Christ. Terus, wah, ini baru hidup nih Pak Melky, ini baru seneng nih. Ya, tiba-tiba kita nggak lapar lagi main kayak gitu, udah tahu, salah besar. Salah besar. Orang nggak baca, dengar firman Tuhan, nggak dengar kabar baik, nggak dengar Injil Kerajaan Allah, nggak dengar kasih karunia, itu bukan dihukum, bukan, tapi kelaparan. Ya. Terus bilang ini, lalu kata mertuanya, duduk sajalah menanti anakku sampai kau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang ini tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Ya, he said sit still. Ya, ini Naomi mertuanya Ruth, itu gambaran Roh Kudus. Boaz gambaran Yesus. Ya, Redeemer, penebus dari kaumnya. Kaum siapa? Kaum suaminya Naomi, ya. Keturunan dari Daud dan Bapak, berarti Yehuda, ya. Duduk saja menanti, lihat, ya. Saudara kalau tahu Ruth itu dari janda asing, orang Moab, miskin karena mertuanya bangkrut, karena dia ikut suaminya mati semua, mati suaminya, iparnya, suami mertuanya, ya, saudara istri dari iparnya kabur, balik lagi ke agama lain, balik lagi ke hukum Taurat, ya sendirian. Naomi juga udah nggak punya harapan, akhirnya ditebus, ya, dan dia merasa gini, duduk aja lihat, ya, waktu dia dengerin, duduk dekat Boaz, dikasih pulang bawa yang dia pungutin, dia setiap hari biasanya mungutin, bawa pulang 6 kali lipat, 6 apa 60, nggak tahu lah ya, lebih banyak, bawa ke mertuanya, duduk, kita liatin. Saudara di sini ini beneran ya, ini benar. Ini Roh Kudus taruh hati saya. Saudara liatin,
nggak tahu mulai dari baru datang minggu ini atau udah 1 tahun yang lalu atau yang dari 2 tahun yang lalu, sudah lihat kan? Nggak bisa mati di gereja kan, benar nggak? Mau ganti-ganti orangnya juga bisa mati. Bukan saya sombong ya, saya melihat gini, sama-sama nonton. Saya kadang-kadang baru pagi-pagi gini, ada orang nggak ya? Benar. Cuma saya tahu gini, Tuhan udah mati. Domba-domba udah tercerai-berai. Tuhan balik lagi. Gua hidup. Domba-domba dipungutin satu-satu dari mana-mana. Dikumpulin lagi. Benar. Ya, ada Pak Sugi di sini. Waktu itu ada Pak Budi datang sini. Ya, cuma saya lihat gini. Iya ya. Mau di Manggarai kek, mau di Bekasi kek, mau di Jakarta kek, mau di Ujung Berung kek, di Cicendo, di mana aja dikumpulin. Benar. Ya, sehingga nggak ada saudara bilang, ih gue nih, gara-gara grace gue enggak. Ya, begini. Tuhan yang menemukan saya. Amin. Duduk. Soal berkat, lihatin aja, lihatin. Sama-sama lihatin. Ya, sama-sama lihatin. Kenapa? Karena kita udah ngerti rahasianya. Amin. Rahasianya bukan rahasia lagi gitu. Ya, rahasianya sudah dibuka. Ya, saudara. Silahkan ya, tersedia Alkitab punya saudara sini di rumah punya, lihat lagi baca, mau ayat apa, mau pasal mana, baca. Saudara lihat Yesus, saudara makan Yesus, ya. Saudara, saya akan lihat kehidupan kita seperti Rut, ya. Dia bilang gini, for the man will not be rest. Orang itu tidak akan rest, tidak akan berhenti, tidak akan diam, ya, sampai dia selesaikan semuanya hari ini juga. It is finished, amin. Dan Tuhan katakan sudah selesai, sama-sama kata sudah selesai. Sudah selesai. Ya, saudara mau tambahin apa di karya yang sempurna ini? Mau tambahin apa? Selain kata Pak Yaya gini. Terima saja. Terima saja. Amin. Benar kan? Nasihatnya mamanya Ruth, mama mertuanya. Duduk saja katanya. Duduk saja, tungguin. Lihat, pandang Yesus. Orang itu tidak akan berhenti. Sekarang Tuhan bilang gini, sudah selesai, saya udah berhenti, saya udah duduk. Berarti kita tinggal lihat, udah selesai. Lebih gampang. Ya. Bagaimana dia menyelesaikan? Selesai sudah. Kita lihat, gimana karya salib Yesus? Gimana sempurna salib Yesus? Gimana kalau ada orang bilang ini, nggak bisa, masa bisa? Dosa kita sudah diampuni pas present teacher, nggak bisa? Bisa. Itu artinya apa? Saudara tahu makan apa? Ya, dan saudara lihat, nggak mau goyang, pokoknya nggak mau goyang aja. Ya, dan ngomong-ngomong, ya. Sedikit aja ya, saya cuma mau ini main intermezzo aja. Urusan udah selesai di sini. Ya, duduk udahlah ya. Ada artinya duduk, ada kata duduk, ya, nggak usah diulang-ulang. Ya, Boas, penebus ya. Jadi iman itu bukan pergumulan. Pandang saja kasih karunia Yesus, Dia akan lihat imanmu. Ya, jadi jangan lihat kita kurang iman, kita nggak ada urusan. Ya. Pandang saja kebaikan Tuhan, pandang saja, makan aja tuh firman, hearing aja, hearing of faith. Ya, dia lihat lu punya iman. Ya, benar-benar. Ya, kita kapan-kapan kita ulang lagi boleh. Cuman kita lihat gini, bahwa kita udah punya rahasianya. Ya, dan rahasianya gampang buat semua orang. Orang kita orang besar. Ya, dan kita tinggal gini aja. Berdiri, we stand di tempat kita. Orang bilang ini, sesat lo, license to sin lo, cheap grace lo. Orang mau apa? Orang mau tarik kita keluar supaya nggak di situ. Sebenarnya bukan orang, iblis. Iblis mau lakukan itu bukan apa sih? Dia tipu itu buat apa sih? Supaya kalau nggak reign in life, supaya kita nggak diangkat tadi. Nah, sekarang bilang, wah nggak bisa nih, kekeh. Cara lain, kita sundrungin. Ya. Kalau lu anak-anak buat batu jadi roti, lu kan Tuhan, lompat
Ya mungkin beberapa saudara nggak tahu, tapi mungkin kalau yang lihat perkembangan sekarang mungkin mulai dengar juga. Iya ya, kan Tuhan kasih, ya kan? Kan juga mengasihi orang Islam. Kamu udah orang ini, orang ini. By grace, through faith, iman, amin. Halo, amin. Ya, beritakan yang benar. Ada kasihnya, ada kebenarannya. Salib itu kasih dan keadilan Tuhan. Ya, beritakan yang benar, bukan beritakan yang disuntrungin itu. Ya, mudah ya saudara nggak dengar bagus lah, ya kan? Tapi maksudnya gini, kita hadapi yang kayak gitu. Semua cuma tipu-tipu aja semua. Ya hari ini nih masih keluar lagi tuh. Saya lihat di gereja-gereja besar, yang kalau kita sebut kita tahu, ya selebaran, pastor Pak, ya kan? Yang ternyata Pak, ke neraka, lihat surga, lihat neraka, lihat surga. Keluar lagi yang kayak gitu. Tadi baca, iman orang tahu. Kenapa? Enggak lu kalau nggak lu nggak nyumbang bahan buat Tuhan Yesus bikin di surga, bikin rumah buat lu. Makanya rumahnya dilihat, wah rumah pendeta itu kayak kandang ayam dibilang gitu. Hei, nggak baca Yohanes 14. Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat. Tempatnya bahasa Inggrisnya lebih keren, mansion. Mansion, bilang mansion. Mansion itu apa saudara? Mansion itu istana. Ya, tapi orang demen yang kayak gitu. Ya, biar jemaat takut, biar sungguh-sungguh baca Alkitab. Di sini Alkitab itu bukan hukuman, ini makanan, amin. Amin. Makan aja, merdeka. Makan aja, nggak mau berzina lagi. Makan aja, ya, nggak miskin lagi. Makan aja, nggak jadi orang konyol lagi. Ya, dan kita bilang hebat ya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Udah masih mau dengar firman Tuhan ke depan. Ayo nyanyi. Haleluya.